pecinta channel YouTube MPK SMA Negeri 1 Jibara. Balik lagi dengan kita di acara Bisik Bincang Asik bareng MPK. Oke, perkenalkan nama saya Ferdian Putratono dan teman saya Cynthia Septiani Hartanto akan menemani di acara kali ini. Baik, kali ini kita kedatangan tamu spesial ya dari guru SMA Negeri 1 Jibara. Pastinya kalian tahu nih siapa nih, guru BK kita tercinta. Kenalkan Ibu. Ya, perkenalkan ya, nama saya Putri Ningsi. Saya ada di tim BK SMA Negeri Jibara. Jadi guru di BK SMA Jibara itu sekarang 2 orang. Ada saya, Putri Ningsi, biasa dipanggil Bu Ipi atau Bu Fitri, dan Bu Dwi Indriani. Bu Dwi Indriani itu dulu guru saya, sekarang senior saya dan teman kerja saya. Cukup perkenalannya, apa lagi? Ya mungkin kenapa sih Fitri itu bisa dipanggil Bukit? Kenapa? Karena dulu itu di sepermainan saya ada 2 Fitri. Jadi kalau dua-duanya dipanggil Fitri, dipanggil satu waktu semua. Jadi saya dipanggil. Oh, dia lebih memudahkan ya. Iya, membedakannya Fitri dengan Fitri satu dengan Fitri lain. Oke baik Bu, kali ini kita di acara Bisik MPK ini akan membawakan tema membangun motivasi di kala pandemi ini Bu. Dan sudah kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari para siswa. Iya. Dan pertanyaan itu ada di kotak ini Bu. Jadi Ibu bisa pilih dan nanti jawab. Oh, ini langsung pertanyaan. Langsung bertanya dulu. Ini saya juga ada saya sendiri. Iya. Ada banyak sama tidak. Ini mulai dari terserah saya nih. Terserah Ibu. Semua pertanyaan harus dibaca apa? Kalau Ibu spesial aja deh. Oke. Mulai dari pertanyaan pertama ya. Oh, ini malah dari luar sekolah. Kalian menghimpun pertanyaan dari mana? Selain dari siswa SMA Negeri 1 Jibara, kita juga menanyakan terhadap umum juga Bu. Jadi Iya, Pak. biar lebih orang tahu juga tentang SMA Negeri 1 Jibara. Oh, melalui sosmed ya? Iya Bu. Memanfaatkan. Ya, pertanyaan pertama ini dari luar sekolah, namanya Mbak Intan Dwi Utami. Semoga nanti nonton ya Mbak, dan jangan lupa subscribe. Ya, saya bacakan pertanyaannya. 1. Assalamualaikum Bu. Saya mau bertanya bagaimana sih ngilangin rasa malas dan membangun rasa semangat di diri kita supaya rajin buka buku. Soalnya saya kadang malas buka buku, yang tadinya udah niat mau buka buku tapi malah niatnya itu hilang. Gitu, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau menurut sayanya, dia kan udah niat. Ketika sudah ada niat, ya langsung segera dilaksanakan gitu. Jadi intinya tuh tidak menunda. Kayak nih, contohnya kalau kalian lagi pengen buang air kecil, itu kan hal yang tidak bisa ditunda. Kalau kamu sudah lagi ada sinyal kepengen buang air kecil, otomatis kamu langsung kamar mandi. Saya kayak gini, kayak membaca buku juga, baca buku, baca Quran ya lagi di bulan puasa. Kalau kamu udah ada perasaan nih, aku pengen buka buku, ya segera cari bukunya. Sekarang kan nggak harus buku lah ya, misalnya ada materi dari guru dibagi via handphone. Ya nggak harus kamu cari buku, silahkan ada handphone, buka materi dari ibu guru, dari bapak guru. Jadi ketika niat itu datang, segera lakukan, ketika itu datang berarti kamu ya sedek saja. Kalau kayak kemarin itu bilang datang seketika itu, ya segera cari referensi buku yang mau kamu baca. Jadi tidak ketika niat tapi yang malah. Ketika niat itu muncul, ya segera mungkin kamu cari bukunya. Kalau dari ibu sebelum itu begitu. Jadi ketika sudah ada niat, ketika sudah ada kadang yang susah itu menggerakkan. Jadi harus dipaksa. Ketika sudah ada keniatan, segera cari, minimal bacalah lewat handphone. Kalau lagi aku pengen baca Quran juga gitu, kan di HP juga udah ada aplikasi pembaca Quran. Jadi ketika niat itu datang, segera mungkin kalian laksanakan niatnya. Begitu. Jangan menunda-nunda ya Bu. Ya, jangan menunda-nunda ya. Apalagi kalau emang kita udah punya niatannya baik nih, harus segera banget dilaksanakan ya Bu. Ya, niat baik kan memang
di dalam agama saya gitu kan, kalau sudah punya niat baik ya segera saja di Untuk diri kita juga dan juga buat orang lain juga ya Bu. Ya, terima kasih untuk Intan Dwi Utami karena telah memberikan pertanyaan yang menarik. Terima kasih juga untuk Bu Fitrika telah menjawab. Lagi? Iya Bu, silakan ke pertanyaan selanjutnya. Dari siapa ya? Hal apa yang sampai saat ini ibu pegang yang dapat membuat ibu bangkit kembali ketika ibu menemui kegagalan? Kegagalan ini umum banget ya, maksudnya enggak, itu secara umum aja yang ibu pegang, yang ibu ingat-ingat selalu ketika kegagalan apa ini ibu kaitkan dengan karir, dengan cita-cita gitu. Ketika ibu gagal apa ketika ibu sedang merasa di titik terbawah gitu, yang ibu ingat itu ya orang tua. Jujur saja ibu dari golongan yang memang background keluarganya itu bukan orang yang pendidikannya tinggi, dari segi ekonomi juga bukan ekonomi yang tinggi gitu, tapi ibu pengen paling tidak sedikit memberi warna baru di silsilah keluarga kami gitu. Jadi dulu ketika yang lain teman-temannya pengennya masuk SMK gitu kan, pada zaman dulu itu tren, pada zamannya ibu tuh tren juga pada masuk SMK yang langsung kerja, tapi ibu kepengen minimal ada sarjana lah yang di, dan alhamdulillah orang tua mendukung ya, lagi-lagi kembali ke orang tua. Ketika dulu waktu kuliah bisa saja kuliah itu tidak didampingi orang tua kan, ngekos di sana sendiri, bisa saja ibu jadi anak yang sebelum dewek masuk kuliah, tapi ibu ingat lagi ketika saya sebelum dewek otomatis masuk studi saya lama, orang tua harus mengeluarkan uang lebih banyak. Jadi yang saya pegang, yang saya ingat-ingat selalu itu ya orang tua, bagaimana perjuangan orang tua untuk bisa mewujudkan apa yang saya inginkan. Dari kecil itu saya jadi guru mas, dari TK, dari pokoknya dari setiap orang tanya itu ya, karena figur guru itu di lingkungan saya masih guru itu sesuatu yang wah gitu ya. Jadi ibu pengen dari kecil memang jadi guru ya, mending kuliah ikut guruan, besok jadi guru. Jadi kebetulan orang tua juga setuju, nggak apa-apa jadi guru ya. Jadi orang tua yang jadi pegangan ibu, yang jadi pengingat ibu, yang jadi pokoknya jangan sampai menyerah, jangan sampai berbuat yang tidak baik gitu. Yang selalu saya ingat adalah orang tua, karena efeknya ya kayak dulu, zaman dulu aja kalau saya SMA ya, saya itu sangat hati-hati ketika akan melakukan kenakalan gitu. Jadi buat ngasih uang tua aku izin, jangan sampai orang tua saya malu. Saya mau bolos nih, saya nggak mau, nah nanti pasti bolos itu sekolah mencatatkan berapa kali saya nggak berangkat. Ketika sudah melebihi batas wajar, otomatis orang tua akan dikasih tahu. Orang tua dikasih tahu, ada guru ke rumah kadang ya, takutnya orang tua kepikiran gitu. Jadi intinya orang tua yang begitu. Terus juga saat, menurut saya ya Bu, saat kita mengalami kegagalan itu seharusnya kita tetap konsisten sama apa yang kita tujuin Bu. Ya karena gini, kegagalan kan berarti kamu sedang ingin mencapai sesuatu gitu. Iya. Kalau targetmu jelas, ketika kamu gagal, tapi kan kamu masih punya target. Gagal itu bukan berarti sudah berhenti gitu ya. Ya ini klise ya, karena gagal ada keberhasilan yang tertunda, tapi ya memang begitu. Dulu ya contohnya aja kita di dunia pendidikan, masuk perguruan tinggi itu banyak jalurnya mas, ada lewat rapot, lewat tes dan lain-lain. Ibu gagal di rapot, ya masa ibu abis itu nggak mau kuliah, ya akhirnya ibu pilih jalan lain, yaitu dengan ujian tulis nasional. Alhamdulillah lolos di situ. Tapi kalau nggak lolos di situ kan ibu juga harus mengejar lewat apa, ujian masuk yang mandiri. Jadi ya gitu, kalau dari jalan yang ini kau belum berhasil, coba jalan yang lain, cari jalan yang lain. Cari jalannya dengan apa? Kamu kan punya relasi, punya teman, makanya penting banget. Ketika kamu punya banyak teman, ketika punya banyak kenalan, tidak hanya kamu ajak
untuk senang-senang saja ya, tapi untuk berbagi informasi, untuk sama-sama mencapai target yang kalian tuju gitu ya. Jadi kayak ini nih, MPK kan nggak mungkin, ini programnya pasti ada yang usul podcast gitu ya, ada yang usul, tapi kan nggak mungkin si anak usul dia mengerjakan sendiri, pasti ada anggota yang lain yang oke, aku kameramen ya, aku jadi yang menghubungi narasumber ya, aku jadi selain kamu juga harus terus mencapai target, kamu juga harus cari referensi biar ketika gagal itu kamu nggak melulu pasrah dengan satu jalan itu. Kamu bisa cari informasi untuk mencapai targetmu itu dari teman-temanmu. Gitu. Terus juga jangan sembarangan cari teman ya Bu, cari teman yang bisa mencapai satu tujuan. Iya, ya kalian pintar lah menyeleksi mana teman yang memang satu tujuan, mana teman yang memang toksik ya zaman sekarang. Itu sih naluri lah, kalian pasti rasa ya. Lah ini temannya Muhammad nih. Ya bukannya kamu menjauhi, tapi hindari untuk terus bersama mereka. Teman boleh, tapi jangan sampai ikut-ikutan ya Bu. Ikut-ikutan misalkan Ikut positif ya nggak apa-apa. ikut positif, tapi jangan ikut negatifnya. Kamu tahu bisa ngerem dulu. Lagi? Iya, silakan. Anonim ini, pertanyaan dari anonim itu. Bagaimana cara mengejar materi awal lebih terstruktur dan bisa masuk? Ya, ini ya PJJ pasti banyak yang ketinggalan materi. Kenapa bisa ketinggalan materi? Kenapa Mas? Ya mungkin pertama Bu dari ini Bu, faktor pembelajarannya dari anaknya tersebut Bu. Mungkin pas lagi pelajaran dia nggak ikut, atau lagi pelajaran dia malah buka sosmed lain gitu kan. Apalagi sekarang juga banyak yang pas lagi pelajaran itu malah tidur Bu. Ketiduran apa? Iya, tiduran itu biasanya. Jadi kalau menurut ibu sih ya gitu ya, tiduran dan lain-lain. Faktor diri sendiri. Faktor diri sendiri sih biasanya. Tapi ini, bagaimana cara mengejarnya? Biasanya kalian ketinggalan itu karena apa? Kalian sengaja melewati atau kalian tuh menunda? Jadi kamu sebenarnya udah tahu nih, sengaja melewati itu kamu udah tahu ini jadwalnya pelajaran matematika. Kamu udah tahu, tapi kamu nggak ikut, nggak buka. Ya udah, akhirnya ketinggalan kan. Nah, terus menunda, udah tahu udah tugas, mengkolah gitu. Nah, akhirnya dari sengaja melewati dan menunda ya otomatis ketinggalan. Bagaimana cara mengejar? Silahkan dicatat apa saja ketertinggalan yang sudah kalian lewati. Materi yang harus kalian kejar itu apa saja? Dicatat. Kalau sudah dibaca. Mengejarkan berarti dia hanya terlambat ya. Jadi silakan membaca. Membacanya dari mana? Kalau kamu nggak tahu materinya, mau belajar dari mana? Gitu. Ya berkolaborasilah dengan teman kalian. Kalian tahu pasti di antara satu kelas itu teman yang rajin dan enak untuk diajak sharing pelajaran itu siapa? Sharing loh ya, bukan menyontok. Ya jadi silakan dicatat apa saja yang ketinggalan, apa saja yang terlewati oleh kalian. Kalau sudah dibaca, kalau sudah ada materinya ya dibaca. Kalau kalian tidak punya materinya, silakan berkolaborasi dengan teman yang lain, dengan teman yang menurut kalian itu memang ya ini enak rajin di kelas nih, jadi catatannya biasanya lengkap begitu. Ininya dicatat dan membaca dan berkolaborasi dengan teman. Satu lagi, jangan malas. Ya itu karakter. Begitu, ada tanggapan? Boleh lanjut ke pembahasan. Ini ada 2 pertanyaan nih dari Adia Beta Veronica 1047. 1. Untuk
membuat kita lebih semangat lagi meraih apa yang kita inginkan, apa yang harus dilakukan saat masa pandemi ini. 2. Menghadapi orang-orang yang maunya menyalahkan kita padahal kita tidak tahu soal apa yang mereka bicarakan tentang kita. Apa kita perlu menjelaskan atau cukup diam? Karena kalau dibicarakan akan mengganggu pikiran dan pastinya mengganggu kegiatan yang kita lakukan, apalagi di masa pandemi. Ya, nih. Pertanyaan kedua dulu Ibu jawab ya. Menghadapi orang yang maunya menyalahkan kita padahal tidak tahu ya. Kalau kalian memang berani ngomong langsung, silahkan. Tapi kalau tidak berani, ya hindari orangnya. Tapi kalian jangan sampai membawa-bawa itu di sosial media ya. Ibu paling tidak setuju ketika kalian tidak suka dengan seseorang terus kalian nyindir gitu di sosial media gitu. Soalnya ketika dibawa ke sosial media yang baca itu banyak sekali orang dan yang akan baper itu banyak. Padahal kamu tujuannya dengan satu orang, tapi kamu nambah musuh di situ. Apa-apa jangan sama saya ya. Jadi kalau ada orang itu berani ngomong, kalau kalian berani ngomong langsung, silahkan ngomong. Kalau tidak berani, ya hindari bersama orang itu. Itu kan ciri orang toksik ya, dia tidak sukanya ngomongin gitu ya, mengganggu lah ya, mengganggu pikiran kita. Orang toksik itu kan tidak bahagia melihat orang lain bahagia, mementingkan diri sendiri gitu ya. Jadi hindari bersama orang itu begitu. Terus untuk membuat kita lebih semangat lagi dari apa yang kita inginkan, apa yang harus dilakukan. Ini yang penting target kalian itu jelas, apa yang diinginkan itu jelas dan ditulis. Silahkan ditulis di tempat yang kalian sering jumpai, misalnya di kamar, otomatis bangun dulu kamu lihat. Kalau kamu memang menginginkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, otomatis ketika lihat itu terus kamu lihat itu, misalnya nih kayak ibu pengen jadi guru kan, ibu catat, biasanya ibu itu senang, orang yang tipenya senang nulis di diary, ingin apa ya ibu tulis di diary. Sampai sekarang pun diary-diarynya masih gitu. Tapi pas zaman kuliah, pas zaman SD itu ibu senang nulis tapi malu untuk dibaca orang loh. Pas SMP itu sampai punya buku sendiri, satu buku tulis biasa khusus untuk kalau lagi pelajaran gitu, misalnya ini jangan ditiru ya, pelajaran ada pelajaran tertentu yang kita lagi bosen gitu ya paling ibu nulis tadi ada satu buku khusus itu udah pernah hilang. Yang masih itu pas pas kuliah itu masih, karena kuliah kan pikirannya udah lebih dewasa ya, jadi mau dibaca orang pun ya silahkan. Itu catatan juga kayak bukan sesuatu yang rahasia, tapi saat-saat saya terpuruk dan jadi bisa kayak tadi memotivasi gitu ya, ketika terpuruk itu kayak gini. Jadi saya jangan sampai melalui masa ini lagi. Jadi saya sering. Jadi kalau sudah punya keinginan itu harus jelas, realistis. Silahkan ditulis, mau di buku, mau di mana. Ingat-ingat. Jadi yang harus dilakukan ya fokus pada tujuan. Ingat tadi ada yang pertanyaan apa yang mau pegang gitu ya. Ya kamu juga harus punya kenapa, alasannya kamu menginginkan itu tuh apa. Jadi harus punya alasan yang realistis untuk mencapai keinginan itu. Jadi enggak yang nih aku pengen jadi dokter gitu misalnya ya, tapi kamu nggak realistis. Kamu aja misal dokter itu harus dari jurusan IPA kan, nah sedangkan kamu dari IPS misalnya gitu. Ya harus realistis. Jadi kamu harus coba cari keinginan yang sesungguhnya itu apa. Harus realistis dan ada alasannya memang kenapa kamu menginginkan begitu. Kalau bisa ditulisnya di ini ya Bu, di depan tembok kalau mau tidur kan. Iya, kalau di kelas ibu ada yang punya kelas ibu itu ada materi tentang karir gitu ya. Itu tuh anak ibu suruh untuk membuat rencana karir mereka. Jadi ditulis kalian, ini karirnya sih berhubungan dengan kelanjutan studi gitu ya. Mereka suruh bikin kalian pengen kuliahnya nanti di mana,
Terus untuk mencapai itu tuh kalian memangnya harus apa? Alasan kalian pengen menginginkan itu, terus menurut kalian caranya bagaimana buat mencapai itu? Itu kalau di PK ada perencanaan karir, yang ibu aku beberapa kelas ada yang mengerjakan itu, emang ibu suruh untuk dicetak atau dibuat dengan kertas dan ditempel di kamar mereka masing-masing. Terus sebagai bukti ke ibu, ibu suruh untuk difoto atau di video lalu diupload di media sosial. Jadi selain target yang realistis, kita juga perlu roadmapnya ya Bu. Iya, alasannya apa? Oh, kenapa kamu? Ya realistis itu ya. Baik kan. Oke, lanjut Bu. Pertanyaan selanjutnya. Ini kalau tidur. Katanya apa dari lintang seperti 11 ada di sini? Apa yang perlu sebagai siswa atau siswi lakukan ketika dalam belajar bertemu rasa bosan dan kebuntuan? Bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar kami para siswa tidak langsung menyerah? Bagaimana tanggapan ibu mengenai tindakan kecurangan siswa-siswi lakukan demi nilai yang baik? Bukan itu menunjukkan bahwa mayoritas pelajar lebih peduli lagi ketimbang menikmati proses. Ya, apa yang perlu dilakukan? Ya, bosan belajar pasti, apalagi pandemi ya. Ujuk-ujuk cuma pantengin HP setengah hari. Nah, dari jam 8 dan jam 7 sampai jam 12 HP terus dipantenginnya. Tapi kan beberapa guru juga, sebenarnya guru juga merasakan itu ya. Jadi mereka ada yang belajar menggunakan video atau mereka langsung praktek kayak gitu. Praktek di rumah tapi hanya mengirim video ke kita atau laporannya. Kalau yang usaha yang dilakukan dari sisi guru mungkin itu dengan mengganti cara belajarnya, nggak melihat materi atau membaca. Kalau dari siswa menurut ibu gini, kalau apa yang kamu lakukan Mas ketika kamu bosan? Jika saya bosan belajar ya Bu, mungkin saya cari ini sih Bu, coba cari cara lain biar apa ya, suasana baru gitu Bu, suasana baru belajar biar apa ya, bisa explore gitu Bu, belajar yang lebih enak lagi tuh gimana sih, apakah belajar di taman, Pindah tempat lah, pindah tempat, jangan di tempat-tempat itu melulu. Iya, mencari suasana baru yang kira-kira nggak bikin bosan. tapi yang penting sinyalnya nggak berubah ya. Iya Bu. Ya, ini yang perlu dilakukan. Bisa aja kalian dengan dulu skripsi ibu juga tentang burnout belajar ya, tapi bukan belajar di masa pandemi sih. Burnout belajar pada umumnya, burnout jenuh belajar. Salah satunya itu dengan melakukan relaksasi. Jadi kayak stretching gitu biar badan tuh segar, jadi kan si kepala juga piar gitu. Mendengarkan musik, bisa dengan mendengarkan musik. Kalau dulu ibu kalau lagi stres itu bikin kerajinan tangan, main gunting, main kertas, bikin sesuatu yang bisa memperindah kamar. Jadi nanti ketika lihat hasilnya udah jadi tuh mood gitu, jadi meningkatkan mood. Nah ini Mbak Lintang sendiri mungkin kesenangannya Mbak Lintang itu apa? Kalau ibu dulu kalau udah bosan ibu senangnya ya bikin ketikan ya, bahasanya ibu ketikan kayak ya tadi bikin bunga dari kertas atau dari flanel, apa bikin figura atau apa gitu. Ketika udah jadi tuh jadi mood. Nah ini Mbak Lintang kalau sudah bosan sudah, jangan dipaksa dulu, coba alihkan ke hal yang Mbak Lintang itu sukai. Tapi ingat, jangan terlena dengan hal yang misalnya nih yang disukai dari ngegame. Yo, kamu harus punya rem ya, harus punya alarm ketika ngegame. Ya aku cuma punya jatah ngegame setengah jam, ya udah setengah jam. Jadi mengendalikan diri. Kalau sudah bosan ya silahkan kamu mengalihkan ke hal yang kamu sukai, tapi jangan kebablasan. Kamu harus bisa ngerem, ngalarm diri sendiri. Kalau kebablasan jatuhnya apa nanti?
ketinggalan pelajarannya. Ketinggalan pelajaran otomatis nanti jauh-jauhnya menimbulkan kamu jadi stres. Soalnya ada banyak yang kamu pikirkan, tapi susah kamu kerjakan lagi ya. Akhirnya cuma kalau sudah menunda ya akhirnya stres. Jadi tetap kamu harus bisa membatasi. Ketika kamu bosan, berikan ke hal yang kamu senangi. Tapi jangan lupa dengan kewajibannya. Tapi kamu ya kalau ya setengah jam atau sekian ya sekian. Iya. Oke Bu, silakan untuk pertanyaan terakhir Bu. Terakhir. Pertanyaan dari dengan Kairu sebelah MIPA 3. Mungkin ini out of the box ya Bu. Saya mau bertanya, jika seorang siswa di masa pandemi stres dengan KPM daring, ini kayak yang tadi kayaknya. KPM daring yang demikian menjenuhkan dan tugas yang tidak rasional banyaknya, dan siswa tersebut menemukan kegiatan positif lain yang berdampak menemukan passion seperti bermusik, berjualan, games, e-sport, dan sebagainya. Kegiatan yang membebaskan para siswa berekspresi di luar akademik dan berakibat malas mengikuti KPM. Bagaimana tanggapan Ibu dan solusinya? Yang kayak tadi ya. Jadi ya ini jenuh kan akhirnya jadi melakukan hal lain yang tidak, sebenarnya kan sekolahnya cuma jam 7 sampai jam 12 ya. Berarti kan setelah itu kalian jadi bebas mau ngapain aja. Waktu bermainnya lebih banyak daripada sekolahnya. Meskipun tugas juga ada ya. Ada. Nah, tugas ada. Kalau saran Ibu, ketika tugas hari itu ya usahakan selesaikan hari itu. Jadi tidak ada yang ditumpuk, tidak menunda. Kalau sudah kamu selesaikan, kamu berarti tinggal bebas, tidak menunda aja. Tuh. Boleh bermusik, boleh e-sport, tapi kan itu ngalarm diri aja. Kalau kamu terus-terusan melakukan hal yang menyenangkan itu, ingat efeknya apa? Kalian ketinggalan pelajaran, menimbulkan, kalau sudah ketinggalan pelajaran, akhirnya motivasi belajarnya pasti menurun. Diserang rasa kecemasan, berarti risiko rapuhnya, diserang rasa ketakutan karena nggak tahu pelajarannya, nanti kalau ulangan aku bagaimana. Jadi timbulnya nanti stres lagi. Jadi ingat itu, kalau kalian mau melakukan kegiatan yang menyenangkan ya tetap di alarm. Kamu harus tahu berapa lama kamu harus melakukan kesenangan itu. Gitu. Lagi? Udah cukup Bu untuk pertanyaannya sampai di situ aja. Oke, terima kasih teman-teman karena udah menemani waktu kita di acara Bisik Bincang Asik bareng LPK. Oke, saya Ferdian undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.